Lalu, bagaimanakah proses knowledge management berkelanjutan itu? Nah, di sini ada 7 proses yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dimulai dari yang pertama itu outdoors. Nah, outdoors ini terkait dengan online dokumen, jurnal, dan posting file. Lalu dari outdoors masuk ke bagian publish, di mana di sini membuat link, notifikasi, dan alerts. Lalu ada tahapan selanjutnya itu categories, yaitu taksonomi informasi. Dari sini masuk ke bagian find, yaitu pencarian. Dan dari find itu akan ada edit and extend, terkait dengan editing dan pengayaan. Lalu akan ada bagian communicate, terkait diskusi and sharing. Dan bagian discuss, yaitu diskusi komunitas. Nah, pada survei yang dilakukan oleh Knox tahun 2004, menyatakan bahwa investasi knowledge management di perusahaan itu masih sedikit yang melibatkan taksonomi, di mana taksonomi itu tidak sampai 5%. Yang paling banyak adalah terkait dengan investasi mengenai enterprise portal, lalu dilanjutkan dengan web content management, lalu investasi mengenai email atau anti-spam, search information retrieval, content management, real-time collaboration, diikuti oleh enterprise suite, e-learning, record management, team support, lalu investasi intellectual asset management, virtual communities, dan expertise management. Taksonomi justru yang paling bawah. Lalu, terkait dengan knowledge management itu, teknologi apakah yang berhubungan dengan hal ini? Yang pertama sudah pasti adalah mengenai Search Engine and Information Retrieval atau IR. Lalu juga ada mengenai bagian dokumen manajemen, electronic learning, collaboration, wiki, workflow, syndication, lalu teknologi content management system, export system, artificial intelligence, text mining, data mart, dan data warehouse. Kurang lebih ada 12 teknologi yang terkait terhadap knowledge management. Nah, berikutnya kita akan lihat mengenai sebuah data warehouse. Data warehouse ini adalah teknologi yang memungkinkan ekstraksi informasi dari sistem informasi atau aplikasi yang ada, sehingga tersedia perspektif data yang terintegrasi untuk kepentingan analisis bisnis. Nah, tugas utama dari data warehouse ini adalah sebagai agregasi dan pembersihan data dari berbagai sumber. Nah, fungsinya itu bisa dari storage dan utilisasi. Contoh penggunaan data warehouse ini yaitu dengan menyediakan perspektif data yang terintegrasi untuk ERP atau CRM, sehingga pihak eksekutif dapat memahami ERP itu apa dan CRM itu apa secara menyeluruh. Lalu ada juga yang disebut dengan data mart. Data mart ini sebenarnya sama dengan data warehouse, tetapi biasanya digunakan pada tingkat departemen atau divisi. Lalu ada juga yang disebut dengan data mining. Data mining ini adalah teknologi yang membantu untuk menemukan pola atau korelasi dari berbagai informasi pada knowledge discovery. Nah, biasanya ini berjalan bersamaan dengan data warehouse. Contoh data mining itu ada pada data discovery tool, ada graphical or geographic information system, ada online analytical processing atau OLAP. Nah, fungsinya yaitu sebagai utilisasi. Contoh penggunaannya yaitu untuk mengetahui pada dan korelasi apa perilaku belanja dari customer pada sebuah perusahaan retail. Contohnya seperti itu. Lalu kita lihat juga info-info knowledge management yang terkait dengan teknologinya yaitu ada text mining. Nah, text mining itu sama dengan data mining, tapi sumber dan koleksi teks atau dokumennya itu unstructured. Contoh penggunaannya yaitu clustering, categorization, summarization dari berbagai dokumen. Lalu ada yang disebut dengan export system. Nah, export system ini termasuk kategori artificial intelligence dengan fungsi khusus untuk merepresentasikan kepakaran dalam bentuk rule. Fungsinya sebagai akuisisi atau kreasi, juga sebagai storage dan utilisasi. Contoh penggunaannya yaitu sebagai akuisisi,
penyimpanan dan penggunaan knowledge seorang pakar dalam bentuk whole. Lalu juga ada dinamakan dengan artificial intelligence. Ini adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan yang berusaha untuk meniru kecerdasan manusia. Fungsinya sebagai akuisisi dan kreasi, juga sebagai storage dan utilisasi. Penggunaannya biasanya digunakan sebagai filtering dan summarization dari natural language, self-organizing dokumen, atau fuzzy matching. Baik itu berupa context sensitive search, relevance, rank search juga bisa.